Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Mufita dari kelas 3A Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang resuman sejarah dakwah, yang dimana materi yang pertama tentang pengertian sejarah dakwah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun, yang berarti pohon. Filosofisnya, mengapa sejarah dikatakan pohon? Karena pohon itu memiliki batang, akar, dan daun yang terus berkembang dari masa ke masa. Lalu makna sejarah dakwah sendiri yaitu peristiwa di masa lampau guna untuk menyeru, memanggil, mengajak pada Islam, serta bagaimana umat yang diseru dan bagaimana perubahan yang terjadi setelah dakwah ini dilakukan. Untuk kapan sejarah dakwah itu dimulai sendiri, yaitu ada dua pendapat. Untuk pendapat yang pertama yaitu bahwa dakwah itu sebenarnya dimulai udah sejak zaman Rasul, karena Islam sendiri itu udah ada pada pada masa Nabi. Yang pendapat kedua yaitu bahwa permulaan dakwah itu ada pada mulainya setelah pengutusan Nabi Muhammad gitu. Jadi ada dua pendapat mengenai bagaimana sejarah dakwah ini dimulai itu. Nah, untuk materi yang kedua di sini yaitu dakwah sebelum Nabi Muhammad. Jadi dakwah itu dimulai sebelum adanya Nabi Muhammad. Kemudian dakwah sebelum Nabi ini memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama yaitu mengajak untuk mentauhidkan Allah. Untuk yang kedua yaitu bersifat mahaliyah. Mahaliyah ini berarti kawasan. Jadi sebelum Nabi Muhammad, para nabi itu berdakwah hanya lokasinya terbatas, hanya di kawasan tertentu. Dan yang ketiga yaitu berdakwah Rasul itu dengan bantuan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pendekatannya struktural dan kultural. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu dakwah pada masa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu merupakan contoh, ibarat kata seorang peneliti pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah wujud personifikasi Al-Quran. Jika Al-Quran berwujud, ya seperti itulah Nabi Muhammad, seperti itu. Nah, Nabi Muhammad dalam berdakwah itu secara pelan-pelan dan diam-diam selama 4 tahun. Bahkan Nabi Muhammad pendekatan berdakwah kepada Muslim ataupun orang-orang yang berjahiliyah itu sangat pelan-pelan dan penuh strategi. Selanjutnya yaitu dinasti Abbasiyah yang didirikan pada tahun 132 Hijriah. Pada masa dinasti Abbasiyah ini, umat Islam mengalami kegemilangan pada masa dipimpin oleh Harun ar-Rasyid. Nah, mengapa mengalami kegemilangan ini? Karena orang pada masa Bani Abbasiyah ini sangat terbuka dengan berbagai ilmu pengetahuan dan memiliki kebebasan dalam berpikir. Pola dakwah pada masa itu juga struktural dan kultural, di mana ilmu pengetahuan pada masa dinasti ini memiliki jumlah dan pengaruh yang besar dalam ajaran agama Islam. Nah, untuk materi yang keempat yaitu dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh 4 khalifah, yaitu yang sering disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Pemilihannya dilakukan secara musyawarah, yang artinya demokrasi, bukan berdasarkan keturunan. Nah, Khulafaur Rasyidin ini memiliki ciri khusus yaitu Futuhat Islamiyah, di mana berdakwah dengan perluasan wilayah. Dakwah yang dilakukan ini melalui kekuasaan dengan mengembangkan masyarakat, pemikiran dan peradabannya. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu dakwah pada masa Bani Umayyah. Setelah masa Khulafaur selesai, lahirlah pada masa Bani Umayyah ini, yang dimana dilakukannya pemilihan pemimpin secara dinasti atau turun-temurun, dan mengalami prestasi yang meningkat pada masa Bani Umayyah ini. Yang pertama yaitu tentang perluasan wilayah.
yang semakin banyak, yang kedua itu kemajuan ilmu pendidikan, dan yang ketiga kemajuan dalam segi kedokteran. Nah, tetapi pada masa Bani Umayyah ini mengalami keruntuhan juga akibat dari moralitas menurun, korupsi, terus perang internal sesama saudara karena perebutan kekuasaan dan serangan dari Bani Abbasiyah. Setelah materi tersebut, ada juga materi tentang dinasti Turki Utsmaniyah, dakwah di Cina dan Afrika, perkembangan Islam di Eropa, dan juga dakwah di ASEAN, dan yang terakhir yaitu dakwah Wali Songo. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu dakwah pada masa Wali Songo. Sebelum Wali Songo datang, Indonesia sendiri telah menganut agama kepercayaan Hindu dan Buddha. Setelah Wali Songo datang dengan menyebarkan agama Islam ini tanpa kekerasan dan tanpa pemaksaan dalam penyebaran agamanya. Dan media yang digunakan Wali Songo dalam berdakwah yaitu dengan menggunakan pertunjukan wakyang, yang dimana isinya diganti dengan kisah-kisah cerita Nabi. Dari dakwah Wali Songo kali ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa sebagai generasi muda kita harus selalu menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Demikian materi sejarah dakwah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.